Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang didesain untuk keperluan gaming. Inilah Garuda Linux. Garuda Linux, jika Anda berminat untuk mendownloadnya, alamat resminya ada di garudalinux.org. Dan Garuda Linux sendiri menawarkan banyak desktop environment mulai dari KDE, GNOME, XFCE hingga i3. Dan di websitenya bisa kita lihat ada beberapa alasan yang membuat kita layak untuk memilih Garuda Linux. Yang pertama, always free, ya seperti Linux yang lain tentu saja. Kemudian yang kedua, di sini Garuda Linux menggunakan basis Arch Linux yang merupakan rolling release distro, sehingga nanti secara update software tentu bisa lebih cepat daripada Linux yang tidak rolling release. Kemudian dari sisi instalasi, karena menggunakan installer Calamares, tentu saja proses instalasinya bisa berlangsung dengan lebih mudah. Kemudian juga sudah ada automatic driver installation, termasuk untuk NVIDIA driver support. Tinggal pilih select driver non-free group pada saat startup. Lalu dari sisi penggunaan, tim developer Garuda Linux sudah membuat beberapa tools untuk managing driver, untuk snapshot management, package management, various common task and welcome app dengan Garuda Welcome ini, dan tools untuk network assistant. Lalu yang mereka tawarkan juga adalah beautiful looking. Jadi meskipun di bagian atas tadi kita lihat tulisan ada beberapa desktop environment yang bisa kita pilih, tetapi desktop environmentnya itu sudah di custom sedemikian rupa. Termasuk misalnya di sini ada ZSH sebagai default shell, lalu sudah ada theme yang tersedia. Dan tentu saja ada versi yang khusus untuk gaming editionnya. Jika Anda ingin mendownload Garuda Linux, di sini yang perlu diperhatikan pertama ada tulisan Our edition are optimized for performance on real hardware. Jadi penggunaan Garuda Linux di virtual machine seperti yang biasa saya lakukan di VirtualBox itu tidak direkomendasikan, karena nanti akan menghasilkan pengalaman yang tidak menyenangkan tentu. Dan rekomendasi sistemnya ini perlu Anda cermati jika Anda memang berniat menggunakan Garuda Linux. Dan untuk kebutuhan gaming, fokus kita ada di RAM, karena saya yakin Anda pasti punya storage yang cukup kalau memang kebutuhan untuk gaming. Tapi untuk RAM di sini perlu diperhatikan bahwa rekomendasinya 8 GB. Ya, jadi jika Anda tidak memiliki RAM 8 GB, mungkin agak sulit untuk menggunakan Garuda Linux yang versi gaming ultimate. Lalu untuk minimumnya 4 GB, dan ini adalah spek yang saya punya. 4 GB saja di sini dibilang minimum. Lalu di sini nanti bisa kita lihat bahwa RAM yang digunakan itu akan terlihat sangat besar, jauh lebih besar daripada KDE standar, karena mereka punya prinsip unused RAM is wasted RAM. Ya, seperti itulah. Dan jika Anda mendownload kemudian menjalankannya untuk testing seperti yang saya lakukan ini, jika ada notifikasi atau prompt meminta username dan password, standarnya adalah Garuda. Lalu di bagian bawah sini ada banyak sekali versi yang bisa kita download. Yang pertama dari flagshipnya mereka adalah Garuda KDE Plasma dengan tampilan seperti ini. Ini adalah KDE Plasma, tetapi tentu Anda tidak melihat tampilan standar KDE di sini. Ini adalah KDE yang sudah dikustomisasi. Semua KDE bisa jadi seperti ini, tetapi mereka mengcustom ini dari awalnya, sehingga ketika di boot langsung sudah tampil tampilan KDE yang cantik seperti ini. Untuk KDE Plasma, Garuda KDE Plasma ada dua versi. Yang pertama yang KDE Ultimate Gaming Edition, kemudian yang kedua ada KDE Lite Edition. Untuk yang Gaming Edition ukurannya 5 GB, yang KDE Lite 2,3 GB. Kemudian di bawahnya ini adalah Garuda Linux yang kita bahas saat ini. Ini adalah Garuda KDE Dragonize yang datang dengan KDE yang sudah dipermak tampilannya juga, lebih dipermak lagi daripada yang standar ini. Kemudian menggunakan Face sebagai default shellnya. Di bagian bawah masih ada banyak lagi versi desktop environment, mulai dari Cinnamon, Mate, XFCE, LXQt, WeFire, BSP, WM, i3, Deepin juga ada, dan tentu ini akan menghabiskan resource yang lebih lagi. Dan ini adalah desktop environment yang biasa digunakan di Ubuntu Kylin, jadi bisa Anda gunakan juga. Regbox, ini saya belum pernah mengetes yang berbasis Regbox. GNOME tentu saja ada, dan untuk advanced user sudah ada Garuda Linux Bare Bones. Ya, saking banyaknya versi, akhirnya saya harus memilih di antara semuanya yang kira-kira kuat di RAM 4 GB, termasuk yang paling menarik menurut saya adalah
Garuda KDE Dragonize dengan ukuran 1,9 GB. Nanti bisa kita lihat apa yang ditawarkan oleh Garuda Linux yang versi KDE Dragonize. Kemudian kita coba cek dari sisi popularitasnya terlebih dahulu. Garuda Linux sendiri secara popularitas cukup populer di situs distrowatch.com. Popularitasnya ada di peringkat 39 ya, dan di sini bisa kita lihat asalnya dari India. Ada Garuda Linux, ada Garuda OS. Garuda Linux ini yang dari India, Garuda OS kalau tidak salah dari Indonesia. Kemudian dari sisi paket software di sini ya, paket softwarenya ini isi semua, tapi di versi yang kita tes mungkin ada beberapa yang tidak ada karena mungkin yang dicantumkan di sini adalah yang versi Ultimate. Baik, itu saja dari sisi popularitas. Sekarang kita lihat dari sisi look and feel secara keseluruhan seperti ini. Bukan seperti KDE standar, ini KDE tapi sudah dipermak sehingga misalnya kita membuka file manager Dolphin ya. Di sini menu-menunya untuk close sudah ditaruh sebelah kiri, kemudian untuk menu yang biasanya ada di bagian atas sudah pindah di bagian panel atas ini. Mungkin seperti yang ada di Mac OS ya, seperti itulah, tapi dengan pewarnaan yang lebih dramatis lagi, lebih colorful lagi. Dari sisi start menu seperti ini ya, dengan posisi ini adalah KDE, desktop environment KDE yang biasanya di Linux standar itu ukurannya sekitar 1,4 GB mungkin dari sisi penggunaan memori. Sekarang Anda lihat di KDE Dragonize. Tools Neofet sudah terinstall by default, saya tidak menginstal ini. Di sini Anda bisa melihat dari 3,8 GB, RAM 4 GB yang saya punya terbacanya 38, memori yang terpakai sudah 3 GB. Ini karena saya menjalankan focus screen. Ya, ketika dalam kondisi standar baru dinyalakan, memori yang digunakan sekitar 2,5 GB alias hampir 2 kali lipat posisi KDE biasa. Yaitu karena tim Garuda memang mengoptimalkan penggunaan RAM. Seperti tadi, unused RAM is wasted RAM. Jadi mereka kalau ada RAM tersedia banyak, maka mereka akan memaksa aplikasi untuk di-load semuanya ke RAM sehingga secara performa, secara respons ini diharapkan bisa lebih cepat. Ya, jadi alasannya seperti itu. Kemudian di versi KDE Plasma Dragonize ini dengan ukuran 1,9 GB, apa yang ada di sini karena 59 tentu ini adalah basisnya Arch, tentu akan update package 1045. Ya, ini memang paket yang minimalis. Jadi di sini kalau Anda berharap ada game yang akan saya review, tidak ada. Ini adalah 1,9 GB versi basis. Jadi lebih cocok untuk Anda yang menginginkan basis Garuda Linux untuk nantinya ditambahi dengan teknologi game yang Anda butuhkan. Desktop environment Plasma, Gewin dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi bawaannya dengan ukuran 1,9 GB. Di sini tidak ada yang istimewa di bagian development. Ini adalah aplikasi standar yang sering kali muncul di Linux yang menggunakan basis desktop environment KDE. Jika Anda seorang programmer Qt khususnya, mungkin Anda akan membutuhkan ini Qt Designer, tapi karena saya tidak fokus pada C++, tidak fokus pada Qt, maka saya bisa bilang ini tidak terpakai untuk saya. Jadi dari sisi development tidak ada. Mungkin yang Anda butuhkan jika Anda ingin Garuda Linux selain gaming juga untuk coding, di sini juga sudah ada C compiler, C++ compiler, kemudian Python tentu saja sudah ada, dan Perl. Ya, paling tidak sudah ada itu. Untuk yang lain nanti bisa ditambahkan secara terpisah. Jadi untuk development juga bisa, semua Linux bisa. Kemudian dari sisi grafik, nothing is here, hanya Ocular sebagai pembaca PDF. Kemudian untuk internet juga ini adalah tipikal yang biasa ada di KDE minimalis, hanya ada Firefox dan KrFFB, sisanya standar KDE. Untuk multimedia hanya ada satu yang bisa kita pakai di sini, VLC, untungnya sudah ada by default sehingga secara audio dan video untuk memutar musik dan menonton film kodeknya sudah tersedia, sudah saya uji coba, tidak ada masalah. Kemudian untuk focus screen NG ini saya tambahkan secara terpisah untuk rekaman. Ya, jadi tadi konsumsi 2,5 itu standar, begitu ditambah focus screen dan Firefox sudah langsung membengkak. Untuk Office tidak ada di sini, Ocular muncul lagi. Ya, tapi tentu saja nanti bisa kita tambahkan di bagian setting. Ini Quantum Manager untuk
modifikasi tampilan saja. Kemudian Garuda setting ini sebenarnya hanya tambahan yang versi. Ya, kita coba cek saja Garuda setting manager. Ya, seperti ini. Sebenarnya bisa diatur dari settingan KDE standar. Lalu di bagian utility, di bagian sistem dulu tadi, ya standar. Di sini text editor, adakah text editor di sini? KT. Ya. Ya, ini adalah bawaan KDE standar, bukannya spesifik, karena yang spesifik ada di Garuda Linux. Ini adalah yang berawalan Garuda, dan fokus kita adalah yang bagian bawah ini, Garuda Welcome. Ya, di sini di bagian welcome ini kalau kita ingin membutuhkan support. Di bagian Garuda Tools ini fokus kita sekarang Garuda Linux KDE yang versi Dragoness ini. Tadi saya berkali-kali bilang ini adalah basis saja, karena di menu Garuda Gamer ini adalah kekuatan sesungguhnya Garuda Linux, karena mereka sudah menyediakan opsi pilihan yang mungkin kita butuhkan manakala kita adalah seorang gamer. Misalnya Anda membutuhkan Steam, maka Anda tinggal klik menu di sini, maka nanti aplikasi installer akan aktif dan bisa menginstal apa yang Anda pilih, barusan Steam misalnya, OBS Studio, Discord, dan sebagainya. Di sini mulai dari launcher, Play on Linux ada, Steam ada, dan teman-temannya. Ini saya bukan gamer jadi saya tidak terlalu familiar. Kemudian untuk pengaturan controller, oversteer mungkin ya sudah tersedia, tinggal sekali klik saja. Lalu jika Anda ingin memainkan game yang membutuhkan emulator, di sini juga sudah ada pilihan banyak sekali emulator. Misalnya kita coba saja salah satu MGPA ini. Sekali klik, kemudian ada autentikasi. Di sini password defaultnya Garuda. Nah, nanti akan langsung sinkronisasi package databases dan sebagainya, dan nanti akan menginstal yang barusan kita klik, MGPA. Ya, ini saya hentikan saja, nanti bisa Anda coba. Nah, kemudian selain dengan kalau yang Garuda Gamer ini memang fokusnya untuk menambahkan tools gaming. Kalau Anda membutuhkan tools yang digunakan untuk sehari-hari, misalnya peralatan office, bagaimana caranya? Tentu saja karena ini menggunakan basis Arch, cara yang pertama adalah dengan menggunakan perintah sudo pacman main s, misalnya Inkscape. Ya, di sini Inkscape. Nanti tinggal ketik Y, maka Anda pun bisa mendownload, menginstal Inkscape di sistem standar ini. Kemudian jika Anda tidak terlalu familiar dengan terminal, Anda bisa menggunakan menu yang ada di sini, Pamak, ya, add remove software. Ya, Anda bisa tinggal browse apa yang Anda sukai. Jika Anda membutuhkan tools tertentu, bisa diklik saja. Dan di sini pengaturan untuk Arch user repository-nya AUR ini sudah enable by default. Jadi Anda bisa mendapatkan paket Arch-nya. Karena terkadang di Manjaro kita harus mengenable-nya sendiri, tapi di sini sudah di-enable dari awal. Kemudian ini adalah Linux yang menggunakan basis KDE. Dan kalau misalnya Anda menggunakan Kubuntu, KDE Neon atau teman-temannya, Anda pun bisa mendapatkan tampilan yang seperti ini dengan menginstal theme-nya saja, global theme. Di sini mereka menggunakan Swedified Plasma, ada juga Swede. Sementara Breeze dan Breeze Dark ini ada by default. Tentu kalau Anda hanya menginginkan tampilan yang seperti ini, Anda hanya perlu memilih salah satu Linux yang menggunakan KDE saja, tidak harus Garuda Linux. Tapi jika Anda tidak ingin repot, ingin langsung mendapatkan tampilan yang bagus, yang bisa memaksimalkan penggunaan RAM Anda, maka mungkin ini bisa menjadi pilihan yang bagus. Ya, seperti itu. Kemudian untuk color, font, ya ini tipikal pengaturan dari KDE. Untuk wallpaper, ya hanya ada dua, ini standar KDE dan ini adalah bawaannya. Hanya ada dua, tapi wallpaper ini terlihat menyatu dengan desainnya. Dan by the way, dari sisi KDE Plasma, ini adalah KDE Plasma yang sudah baru 520. Jadi tentu saja dari sisi kestabilan
harusnya bisa lebih stabil daripada versi yang sebelumnya. Baik, kita bahas dari sisi kelebihannya. Apa kelebihan Linux ini? Yang pertama, untuk yang versi yang saya review, Garuda Linux yang Dragonize ini tentu saja dari sisi visual dia lebih dipermak lagi daripada yang versi standar KDE. Meskipun standarnya Garuda Linux juga sudah bagus, tapi ini dibuat lebih bagus lagi. Dan ini dengan ukuran 1,9 GB, minimalis, memang terlihat nyaris tidak ada apa-apa, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan karena Anda berarti punya Linux basis yang dari awalnya sudah secara visual bagus. Anda bisa menambahkannya secara terpisah, menambahkan aplikasi secara terpisah. Jadi ini bisa menjadi Linux basis yang fleksibel untuk Anda. Dari sisi kekurangan, ya memang secara paket minimalis sekali, tapi itu kembali lagi ke kebutuhan Anda. Apakah saya merekomendasikan Garuda Linux terutama yang versi Dragonize ini? Kembali lagi ke Anda, apakah Anda ingin menggunakan Linux yang memang didesain dari sananya untuk kebutuhan gaming? Silakan Anda coba. Anda memiliki RAM yang di atas 8 GB atau 8 GB ke atas, minimal 8 GB, ya silakan Anda coba. Tapi jika tidak memilih opsi seperti yang saya sampaikan tadi, berarti mungkin Garuda Linux ini bukan untuk Anda. Baik, begitu saja review singkat saya tentang Garuda Linux KDE yang Dragonize. Silakan tinggalkan komentar di bagian bawah jika Anda tertarik atau request kami untuk mereview Garuda Linux yang Ultimate. Kalau hardware kami kuat tentunya, ya silakan tuliskan saja. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.